Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang fenomena baru di Indonesia karena dalam beberapa hari terakhir begitu gencar pemberitaan tentang Sintayong. Mulai dari keberhasilan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup untuk pertama kalinya di Piala Asia, sampai tentang perpanjangan kontrak dari Sintayong oleh PSSI. Bahkan ada komunitas yang membuat petisi agar PSSI segera perpanjang kontrak dari Sintayong. Dan menurut saya gak ada salahnya juga. Ada begitu banyak dukungan kepada Sintayong. Karena bukan saja Sintayong berhasil membawa Indonesia lolos dari fase grup di Piala Asia lalu, tapi dia juga bisa mengubah sistem sepak bola di Indonesia dan dia bisa membuat kita semua sadar bahwa sebetulnya Indonesia punya begitu banyak pemain muda yang berbakat. Karena faktanya Indonesia adalah tim termuda yang bermain di Piala Asia lalu, dan sekarang ini teman-teman, ya silakan jika kalian mau catat, Indonesia punya skuad termuda di kawasan ASEAN. Padahal sebelum Sintayong melatih Indonesia, yang saya ingat Indonesia punya rata-rata skuad tertua di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pada saat itu banyak pemain di atas usia 30 tahun yang membela timnas Indonesia. Yang sebetulnya gak ada salahnya juga, tapi sudah waktunya untuk melakukan regenerasi. Artinya Sintayong mengambil resiko yang sangat besar melakukan regenerasi secara cepat. Padahal dia kan baru saja melatih timnas Indonesia, tapi dengan cepat dia melakukan regenerasi di skuad senior. Seandainya regenerasi ini gagal, tentu yang akan disalahkan adalah Sintayong. Tapi bagusnya kan, dari awal tidak ada intervensi dari federasi dalam pekerjaan Sintayong. Maka itu dia leluasa menentukan pilihan pemainnya. Sampai dia meminta pemain-pemain keturunan Indonesia untuk membela timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa meningkatkan level permainannya. Dan terbukti kan, Indonesia sekarang permainannya beda total. Sudah naik level walaupun belum bisa bersaing di level Asia. Seperti yang saya jelaskan, Indonesia belum masuk ke level Asia, tapi permainannya sudah berubah. Nah, artinya permainan yang sudah berubah ini harus dipertahankan. Which means jangan sampai ada perubahan yang signifikan yang bisa mengganggu komposisi dari pemain di skuad timnas Indonesia dan juga cara bermain dari timnas Indonesia. Karena seperti yang saya katakan di beberapa konten sebelumnya, bahwa timnas Indonesia ini belum matang, ini baru setengah matang. Baru setengah matang ini skuad timnas Indonesia. Bukan karena banyak pemain muda, tapi memang chemistry di antara para pemain belum terjalin dengan baik. Jadi memang tugas dari Sintayong ini maha berat. Tapi kan yang uniknya, pemberitaan yang masif tentang Sintayong dalam beberapa hari terakhir ini juga menutup berita-berita lainnya, terutama berita-berita politik. Padahal tahun ini kan adalah tahun politik. Tidak lama lagi akan ada pemilihan umum, tapi tertutup berita-berita tersebut. Gila gak tuh? Ini pertama kalinya loh di Indonesia loh. Bahkan kemarin itu yang saya baca, yang saya sempat ketawa juga, ada 2 atau 3 media mainstream itu yang mengabarkan bahwa Sintayong sempat unfollow akun IG Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tapi kemudian kembali follow akun IG-nya. Nah ini kan sebetulnya ya, kalau bagi saya ini kan sebenarnya bukan berita yang begitu penting juga, tapi hal-hal kecil saja tentang Sintayong itu diberitakan. Jadi Sintayong ini sudah menjadi seperti magnet bagi komunitas sepak bola Indonesia. Ya ada yang memang suka, ada juga yang memang nggak suka. Dan saya pikir nggak ada salahnya juga jika ada yang ingin mengkritik Sintayong. Dan saya yakin Sintayong bukanlah pelatih atau tipe pelatih yang anti kritik. Nggak bisa. Karena yang namanya pelatih atau pemain pasti akan dapat kritikan. Tapi kritikan-kritikan itu harus juga ada batasannya. Dan juga harus sesuai dengan fakta. Jadi jangan sampai kritikan itu kita berikan berdasarkan kebijakan dari Sintayong dalam menentukan pilihan pemainnya. Karena yang lebih tahu itu adalah Sintayong. Betul kan teman-teman? Maka itu saya tidak pernah mengomentari ketika Sintayong nggak memilih pemain tertentu. Ya itu adalah haknya. Dan ternyata dengan pilihan-pilihannya kan timnas Indonesia nggak mengecewakan juga.
Which means apa? Pelatih ini memang optimis. Dan saya masih ingat juga, sebelum Piala Asia dia mengatakan bahwa dia optimis timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup. Banyak yang menertawakan optimisme dari Sintayong. Tapi saya ketika membuat konten, saya jelaskan bahwa saya pun optimis walaupun peluangnya tipis. Tapi kan yang namanya peluang ya tetap peluang. Dan ternyata Indonesia lolos walaupun bergantung kepada hasil akhir dari pertandingan lainnya antara Oman versus Kyrgyzstan. Tapi jangan dilihat hasil akhir pertandingan tersebut, tapi juga dilihat kinerja dari para pemain di atas lapangan, terutama ketika lawan Vietnam, ketika mereka bisa memporak-porandakan pertahanan dari Vietnam, padahal mainnya di venue netral. Artinya apa? Mentalitas dari para pemain ini sudah bagus. Memang belum dapat trofi, tapi kalau bagi saya teman-teman, lebih penting Sintayong itu melakukan sebuah perubahan demi masa depan sepak bola Indonesia. Karena kita ingin bahwa timnas Indonesia ini bisa bertahan dan bersaing di level Asia untuk waktu yang lama. Jadi yang kita harapkan nanti untuk next Piala Asia nih Indonesia bisa lolos lagi dengan komposisi pemain yang tidak banyak berubah. Maka itu ya banyak juga yang ingin agar Sintayong stay. Tapi kan ya kita tahu kesepakatan antara PSSI dan Sintayong memang sudah ada bahwa menunggu nih Piala Asia U23 dengan target agar Indonesia lolos dari fase grup. Jadi bukan target dari kualifikasi Piala Dunia. Ya, jadi jangan salah paham. Jadi targetnya hanya dari Piala Asia U23. Dan saya pikir tidak ada salahnya sama sekali dari PSSI menetapkan target seperti itu. Itu gak ada salahnya. Setiap federasi tentu punya target dan harus seperti itu dong. Harus ada target kan. Tapi selain juga memberikan target tersebut, yang saya harapkan PSSI juga bisa memastikan bahwa pemain-pemain yang bermain di luar negeri bisa dilepas oleh klub mereka masing-masing untuk membela Indonesia. Karena Piala Asia U23 itu bukan atau tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Jadi jangan sampai nanti pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu tidak bisa membela timnas Indonesia. Nah, gimana caranya Indonesia bisa lolos? Karena lawannya di fase grup itu kuat kan? Saya ingat cuma 2 tim ya di fase grup tersebut ya. Ada Qatar tuan rumah dan juga Australia. Nah, lawan tuan rumah juga tuh. Kan nggak gampang, kalau nggak salah itu opening match. Jadi Indonesia harus full tim nanti di Piala Asia U23. Kalau nggak full tim ya tentu berat lah bagi Sintayong untuk bisa memenuhi targetnya. Jadi ini sekarang adalah tugas dari federasi untuk bisa melobi klub-klub yang para pemain Indonesia ini bermain di luar negeri agar mereka bisa dilepas untuk membela timnas Indonesia. Kalau nggak ya sulit. Walaupun pernah saya ingat tuh di Piala AFF U23 ya memang sih Piala AFF U23 kan Sintayong dengan pemain seadanya bisa membawa Indonesia lolos ke final. Cuman kan memang di final tuh gak bener juga kan wasitnya, saya masih ingat tuh ya, permainannya keras banget pada saat itu. Tapi kan lihat saja, dengan kalau nggak salah tuh di pertandingan final hanya 14 pemain, kalau nggak salah yang available, tapi dia bisa bawa ke final. Mainnya juga agak jelek kan. Which means apa? Pelatih ini memang adalah pelatih yang bagus dan pelatih yang benar untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini saya tidak ingin memuji setinggi langit Sintayong, tapi ini adalah faktanya. Memang saya beberapa kali juga ada mengkritik Sintayong, tapi berdasarkan permainan timnas Indonesia, bukan secara personal, bukan tentang kebijakan dari Sintayong untuk memakai pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebetulnya ya itu wajar saja karena mereka punya garis keturunan Indonesia, mereka punya darah Indonesia, atau juga bukan karena Sintayong memilih pemain-pemain tertentu untuk dia panggil ke skuad timnas Indonesia, enggak. Tapi ketika memang ada yang tidak berjalan dengan normal, ya tidak ada salahnya juga kita mengkritik, tapi sebatas itu, jangan over. Kalau kerjaan kita hanya mengkritik terus, ya artinya kita lupa dong dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong yang ketika itu bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah belasan tahun absen. Tanpa pemain diaspora Indonesia pada saat itu, betul kan? Yang ada hanya Maklok, pemain yang naturalisasi, karena sudah lama kan bermain di Indonesia Maklok. Dia bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Asia dengan skuad muda juga pada saat itu kan. Dia memanggil kok pemain-pemain dari Liga Domestik yang dia lihat memang bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. Kalau enggak, ya gak mungkin juga dong dia panggil. Memang ada beberapa pemain yang kita tidak setuju Sintayong panggil, tapi pilihannya juga terbatas bagi Sintayong. Makanya dia juga kan mungkin sudah 2 atau 3 kali ya ngomong bahwa Liga 1 harus kuat agar dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi ini nanti tugas juga dari federasi membenahi Liga 1. Kalau bisa ada juga nanti aturan bahwa setiap klub di Liga 1 ini harus memakai ujung tombak lokal. Kalau enggak ya sekarang lihat saja. Semua yang top scorer adalah striker-striker asing ya. Gimana caranya kita bisa mendapatkan striker lokal yang bagus? Walaupun sekarang kita punya Ramadan Sananta, tapi kan memang dia gak fit untuk bermain di Piala Asia sesuai dengan pemberitaan yang kita baca.
Jadi memang ya gak ada salahnya juga fenomena baru ini. Cuman bagi saya ini ya sesuatu yang baru gitu loh. Gak pernah nih dalam hidup saya melihat ada support yang begitu masif. Dan ya ini adalah support yang memang wajar. Kalau nggak mau support juga, ya yang penting jangan juga dong menghujat atau menghina dia. Ya jangan sedikit-sedikit stay out. Ya memang Shin Tae-yong nggak mungkin melatih Indonesia seumur hidup, nggak mungkin. Tapi untuk saat ini memang kita memerlukan Shin Tae-yong untuk terus menjalankan programnya untuk mematangkan tim muda ini. Yang dikhawatirkan kan jika nanti ada pelatih baru masuk ya kita nggak tahu siapa ya. Walaupun kemarin tuh saya agak bingung juga tuh ada berita ya. Nah saya nggak tahu benar atau enggak nih atau ini hanya sekedar isu ya. Bahwa Teko pelatih dari Bali United itu siap juga melatih timnas Indonesia seandainya kontrak dari Shin Tae-yong tidak diperpanjang oleh PSSI nanti kan. Rencananya kan kontraknya ini berlaku sampai Juni ya. Nah saya agak bingung juga sih jika berita ini benar karena kan Teko ya walaupun Teko bukan Stefano Kugura, bukan pelatih yang jelek ya, karena dia berhasil membawa Persija menjadi juara di Liga 1, Bali United 2 kali, tapi kan di level Asia lihat saja. Bali United kan gak bisa berbuat apa-apa kan, kita membutuhkan pelatih yang bisa membuat Indonesia bertahan dan bersaing di level Asia. Nah untuk sementara pelatih itu adalah Shin Tae-yong teman-teman, jadi ya kita tunggu saja nanti perkembangan beritanya seperti apa, tapi untuk saat ini kita perlu percaya bahwa kesepakatan antara PSSI dan juga Shin Tae-yong akan tetap berlaku sampai bulan Juni tahun 2024 ini, dan kita harapkan nanti Shin Tae-yong bisa memenuhi targetnya untuk bisa membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23. Sekalian juga PSSI harus bisa melobi klub-klub di luar negeri agar para pemain Indonesia dilepas untuk membela timnas Indonesia. Dan kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dan pecinta timnas Indonesia, tetap support timnas Indonesia teman-teman. Dan gak ada salahnya juga kita memberikan dukungan kepada Shin Tae-yong. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.